Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi bersama saya Pastor Nelson Burini. Saya akan mendoakan saudara yang sakit dan sebelumnya kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang terkasih, firman ini diberitakan kepada murid-murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan firman ini juga berlaku kepada setiap orang percaya. Setiap orang percaya yang percaya kepada Yesus menerima kuasa ketika ada Roh Kudus hidup di dalam hidupnya. Saudara, saya percaya setiap orang yang percaya kepada Yesus sudah menerima Roh Kudus. Kalau sudah menerima Roh Kudus, otomatis menerima kuasa. Kalau sudah menerima kuasa, harus menggunakan kuasa. Nah, fungsi kuasa untuk apa? Kita baca di dalam Markus 16, ayat yang ke-17, 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Kuasa Roh Kudus, salah satu fungsinya adalah mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit, dan juga dijauhkan dari racun maut. Jadi saya sampaikan firman Tuhan ini untuk setiap orang Kristen dimanapun berada. Kalau engkau lahir dari kecil, ya, dari bayi, dan engkau sudah menjadi Kristen, lalu kemudian engkau bertumbuh di dalam pelayanan gerejawi, tetapi engkau tidak mengerti kuasa, itu sama dengan engkau tidak mengerti fungsi daripada Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hidup kita bukan hanya untuk menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman, sampai kita mati dan kemudian kita menghadap Kristus dan kita masuk surga. Bukan hanya itu. Roh Kudus hadir di dalam hidup kita di dunia ini untuk memperlengkapi kita dengan kuasa supaya kita, ya, berdoa untuk bagian tubuh kita yang sakit disembuhkan. Supaya kita bisa usir setan yang merasuk diri kita sendiri. Bukan hanya tumpang tangan orang sakit sembuh, bukan hanya usir setan di orang yang terikat, tetapi diri kita pun juga bisa kita lakukan. Kita yang sakit, kita bisa melakukannya di dalam diri kita sendiri. Kita doa kesembuhan buat diri kita sendiri dengan kuasa yang sama. Kita doa pelepasan bagi diri kita sendiri. Bisa nggak? Sangat bisa. Kenapa? Karena kuasa Roh Tuhan bekerja di dalam diri kita. Jadi kuasa itu tidak hanya berfungsi untuk menolong orang yang sakit, tetapi diri kita juga dapat kita alami kuasa itu. Jadi pesan saya buat setiap orang percaya yang menyaksikan video ini, orang Kristen yang tiap hari Minggu ke gereja, kalau engkau sedikit sakit dan engkau mengeluh, engkau kecewa, engkau marah, engkau bingung, engkau pusing, dan engkau berkata tidak ada yang dapat menolong, maka sebetulnya engkau sedang buta rohani. Harusnya engkau mengerti bahwa firman ini ada di tanganmu. Alkitab sudah ada di tanganmu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 terjadi dalam hidupmu. Engkau terima kuasa. Engkau harus gunakan dan alami firman di dalam Markus 16 ayat 17 dan 18. Tidak hanya menunggu pendeta mendoakan saudara. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah orang percaya. Firman Tuhan ini berkata, orang-orang yang percaya, bukan pendeta, bukan penginjil, bukan rasul, bukan nabi saja, mereka memang memiliki jabatan di dalam tubuh Kristus, dalam pelayanan kerohanian. Tetapi soal kuasa dan soal status kebenaran, soal status menjadi orang percaya,
itu dimiliki oleh semua orang yang percaya kepada Yesus. Anak kecil pun juga bisa dipakai Roh Kudus untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit. Artinya, bukan soal anak kecil, bukan soal orang tua, tetapi soal kuasa dan soal status menjadi orang percaya. Saudara dan saya adalah orang percaya. Percaya akan apa? Percaya akan Yesus Kristus. Percaya akan peran Roh Kudus. Percaya akan kuasa itu mengalir. Percaya akan mujizat terjadi. Percaya bahwa kuasa itu bekerja mengalahkan si jahat. Percaya bahwa kita dipakai untuk menolong orang-orang sakit, untuk melepaskan orang-orang terikat. Kita dipakai oleh Roh Kudus. Percaya akan hal itu. Jangan ragu. Saudara-saudaraku yang terkasih, Kristen itu bukan hanya agama, tetapi Kristen berbicara tentang orang percaya menerima status menjadi anak-anak Allah yang punya kuasa. Jadi, jadilah Kristen yang punya kuasa. Jadilah Kristen yang bisa menolong orang-orang sakit. Jadilah Kristen yang bisa membantu melepaskan orang-orang yang terikat dari kuasa kegelapan. Jadi saya sampaikan kepada saudara, kuasa ini tidak hanya berfungsi untuk orang Kristen saja, tetapi kuasa ini bisa digunakan untuk menolong setiap orang yang belum percaya kepada Yesus pun juga bisa ditolong. Mereka yang sakit belum percaya, kita juga bisa mendoakan mereka dan mereka disembuhkan. Orang yang belum percaya juga bisa mengalami mujizat. Kenapa? Karena kuasa itu tidak terbatas oleh status apapun, kuasa tidak terbatas oleh agama manapun, kuasa tidak terbatas oleh suku apapun, kuasa tidak terbatas oleh daerah manapun, kuasa tidak terbatas oleh strata sosial apapun, karena kuasa bekerja atas segala semesta. Kuasa itu bisa bekerja di bumi ini. Kuasa itu bekerja di sorga. Kuasa itu bisa menaklukkan neraka. Kuasa itu bisa menahan kuasa si jahat. Artinya, kuasa dari Roh Kudus, powernya tidak bisa dibatasi. Jadi saudara punya kuasa untuk mengusir setan. Saudara punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Percayalah, Injil adalah kekuatan Allah. Ketika saudara memberitakan Injil, sama seperti saya memberitakan Injil, dan Injil penuh dengan kuasa untuk menyelamatkan orang, tetapi Injil juga penuh dengan kuasa untuk menyembuhkan orang, untuk mengusir setan. Saudara yang terkasih, jadi Injil adalah kekuatan Allah yang mengatasi segala ciptaan. Saudara punya Injil, saudara punya kuasa. Kuasa yang mengatasi segala sesuatu. Saudara yang terkasih, kita bukan Tuhan, tapi kita adalah orang-orang percaya yang dipercayakan satu pribadi yang ajaib, yaitu Roh Kudus dengan kuasanya yang tidak terbatas. Saudaraku yang terkasih, sebelum saya mendoakan saudara, saya perlu menyaksikan hampir tiap hari orang meminta doa melalui video call. Hari Senin kemarin, saudara yang terkasih, saya mendoakan orang sakit melalui telepon. Dia telepon, dia berkata bahwa kedua ibu jari kakinya diserang oleh kuasa kegelapan, ditusuk-tusuk dan susah berjalan. Ya, kemudian dia telepon dan saya mendoakan saudara yang terkasih, dan dia memberitahukan bahwa dia juga demam tinggi. Demam tinggi, saudara. Saya berdoa sekitar jam 12 kurang, jam 12 siang kurang. Kami berdoa, doa usir setan, doa kesembuhan. Saudara yang terkasih, lalu selesai. Saya bertanya, kira-kira sudah bisa jalan? Dia bilang saya berjalan. Saya suruh dia jalan. Saudara, saya saksikan ini. Satu waktu saya akan minta supaya dia menyaksikan. Dan saya akan putarkan melalui video saya. Saudara akan menyaksikan. Tetapi sebelumnya saudara saya saksikan ini. Dan saudara, setelah itu kami selesai dan saya lanjut pelayanan di sebuah gereja. Dan di perjalanan dia telepon saya, tetapi saya tidak angkat telepon. Lalu saya melayani. Setelah melayani, sorenya dia telepon dan saya tidak sempat angkat juga. Akhirnya malam, kurang lebih setengah 10 malam, dia telepon. Dan dia katakan begini, Pak Pendeta, sebenarnya tadi saya telepon hanya mau kasih tahu bahwa saya sudah sembuh total. Saya sudah sembuh total.
Sekarang saya sudah habis mandi dan saya bisa buka baju. Kenapa dia bisa buka baju? Karena waktu dia sakit demam, dia menggigil, panas tinggi menggigil dan pakai 2 baju. Double. Bajunya sampai double. Padahal tempatnya atau wilayah di mana dia berada itu hawanya panas. Dia pakai double baju karena saking dinginnya. Dan akhirnya saudara yang terkasih, dia mandi. Saudara, sorenya dia mandi dan dia segar. Waktu dia tidak pakai baju, semua keluarga bertanya, kenapa tidak pakai baju? Dia berkata, saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Saya sudah berjalan. Saya sudah tidak pakai baju lagi. Saya sudah pulih. Saudara yang terkasih, masih banyak lagi kesaksian tentang kesembuhan yang Tuhan lakukan. Saudara-saudara yang terkasih, saya sampaikan bahwa kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Saudara orang percaya, orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus, saudara gunakan kuasa yang ada. Imani firman Tuhan dan bertindaklah mendoakan orang-orang sakit. Perhatikan saya, tidak harus setiap pendeta datang ke rumahmu untuk mendoakan keluargamu yang sakit. Engkau punya Alkitab, engkau punya iman, engkau punya Tuhan Yesus, engkau punya Roh Kudus, engkau punya kuasa. Engkau bisa melakukannya dengan iman yang ada padamu. Karena firman Tuhan berkata, minta apa saja akan diberikan. Artinya, minta apa saja, fokus sesuai dengan pekerjaan roh. Maka engkau akan melihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Saudara, saya akan mendoakan saudara saat ini. Dan percayalah, Tuhan akan mengurapi dan menyembuhkan saudara, melepaskan saudara. Haleluya, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba datang kepadamu berdoa untuk setiap orang-orang yang sakit pada saat ini Tuhan. Hamba arahkan tangan kepada mereka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengangkat tangan, yang mengerahkan tangannya ke video ini, ke layar HP mereka. Hamba perkatakan, mengalir kuasamu, mengalir kuasamu, mengalir kuasamu, menyembuhkan mereka yang sakit, memulihkan mereka yang sakit, melepaskan mereka yang terikat oleh kuasa si jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala bentuk anak panas setan, segala bentuk jarum-jarum dari setan, segala bentuk hawa panas dari setan, segala bentuk benda apapun yang dipakai oleh kuasa si setan untuk menyerang tubuh, bagian daripada orang-orang yang sakit ya Tuhan. Hamba perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, dicabut dalam nama Yesus, dicabut dalam nama Yesus, dipatahkan dalam nama Yesus, dipatahkan dalam nama Yesus, dipatahkan dalam nama Yesus, dilepaskan dalam nama Yesus, dilepaskan dalam nama Yesus. Kesembuhan mengalir. Kesembuhan mengalir. Kuasa Roh Kudus mengalir saat ini Tuhan. Menyembuhkan, 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 memulihkan, memulihkan, melepaskan, melepaskan. Terjadi, 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 terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, saya perkatakan di dalam nama Yesus, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi kelepasan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami perkatakan Roh Kudus bekerja saat ini. Di dalam nama Yesus, terjadi kesembuhan. Yang tertidur dibangunkan, dibangunkan, bangun dan berjalan, bangun dan berjalan dalam nama Yesus. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar dalam nama Yesus. Yang bisu berbicara dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang kanker sembuh, yang tumor sembuh, yang jantung sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, paru-paru sembuh, paru-paru sembuh dalam nama Yesus. Ginjal sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, segala bentuk penyakit di dalam tubuh mereka, saya perkatakan di dalam nama Yesus, terjadi kesembuhan, terjadi kesembuhan, terjadi kesembuhan, terjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Aliran kuasa Roh Kudus mengalir, masuk menyembuhkan mereka dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, 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 terjadi dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan mereka, sembuhkan mereka, sembuhkan mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang bertahun-tahun sulit mengalami kesembuhan, hamba berdoa, Tuhan meminta waktumu sekarang, yaitu waktu pemulihan, waktu kesembuhan, terjadi, 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 terjadi di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Hai setan, hai kuasa penyakit, hai kutuk penyakit, saya perintahkan engkau pergi dalam nama Yesus, pergi dalam nama Yesus,
Pergi dalam nama Yesus. Pergi dalam nama Yesus. Pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya perkatakan segala macam kekacauan, kerusakan dalam keluarga, di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi yang menyaksikan video ini, saya perkatakan di dalam nama Yesus, segalanya dipulihkan dalam nama Yesus, dipulihkan dalam nama Yesus, segala kutuk yang menimpa mereka dipulihkan dalam nama Yesus, dipulihkan dalam nama Yesus. Tuhan, nyatakan berkat-Mu turun atas hidup mereka, berkat pemulihan, berkat kesembuhan, berkat kesehatan, berkat Tuhan, damai sejahtera, berkat kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi atas hidup mereka saat ini juga di dalam nama Yesus. Saya percaya di dalam nama Yesus terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa, lepaskan berkat untuk keluarga-keluarga di dalam nama Yesus. Lepaskan berkat untuk usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, lepaskan berkat untuk pendidikan anak-anak dari TK sampai universitas di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, hikmat kebijaksanaan dan pengetahuan ilahi turun atas hidup mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap orang yang menyaksikan video ini. Berkati setiap jemaat Tuhan. Berkati setiap orang yang mencari Engkau. Dan Tuhan dengarkan doa-doa orang yang mencari keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Selamatkan di dalam nama Yesus. Tercurah kuasa penyelamatan di dalam nama Yesus. Saya perkatakan di dalam nama Yesus. Tercurah kuasa keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pelayanan malaikat terjadi. Pelayanan malaikat terjadi. Pelayanan malaikat terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan mengcover, menjaga, melindungi setiap orang yang menyaksikan video ini. Dimanapun mereka berada. Dijauhkan dari serangan kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Malaikat-malaikat Tuhan menjaga dan mengawal mereka di segala jalan mereka di dalam nama Yesus. Dijauhkan dari kecelakaan, dijauhkan dari maut, dijauhkan dari kematian sebelum waktunya, dijauhkan dari rancangan orang jahat, dijauhkan daripada serangan kuasa kegelapan, dijauhkan dari musibah di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa mujizat. Curahkan roh takut akan Tuhan. Curahkan roh pengenalan akan Tuhan. Tercurah, turun atas hidup mereka. Mereka menerima mujizat. Mereka menerima pemulihan. Mereka menerima berkat. Mereka menerima berkat. Di dalam nama Yesus, mereka menerima keselamatan. Di dalam nama Yesus. Terjadi, dan terjadi. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya tetap bersedia untuk mendoakan saudara. Dan saya percaya bahwa saudara sudah disembuhkan. Saudara mengalami pemulihan dari Tuhan. Saudara mengalami berkat dari Tuhan. Saudara mengalami keselamatan oleh nama Yesus Kristus. Saudara tetap berserah kepada Tuhan, tetap percaya kepada Dia, dan jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang. Percayalah, Tuhan menolong engkau. Saudara-saudara yang terkasih, yang rindu untuk didoakan melalui video call, saudara bisa menghubungi nomor saya di 0895 1845 6643, dan saya bersedia untuk mendoakan saudara melalui video call atau melalui telepon langsung. Saudara yang terkasih, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, karena saya adalah hamba Tuhan, hanya menjalankan tugas saya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.